Start recording. Salve, selamat malam saudara-saudari. Jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas satu hal yang cukup penting yang apalah pertanyaan bahwa apakah Konsili Vatikan kedua mengubah doktrin extra ecclesiam nulla salus? Apakah Konsili Vatikan kedua mengubah doktrin extra ecclesiam nulla salus? Ya. Jadi selama berabad-abad gereja mengajarkan bahwa extra ecclesiam nulla salus. There is no salvation outside the church. Pada permukaan ini tampaknya merupakan klaim langsung bahwa orang tidak dapat diselamatkan kecuali mereka adalah anggota gereja Katolik. Ya kan? Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965 mengungkapkan kepositifan tentang orang-orang non-Katolik. Hal-hal positif tentang yang non-Katolik. Tetapi bagaimana gereja bisa bersikap positif tentang mereka yang dianatema ini untuk hilang keselamatan? Yang dikutuk untuk hilang keselamatan menurut perjalanan panjang sejarah gereja. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah gereja telah mengubah ajarannya atau interpretasinya terhadap klaim bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja? Extra ecclesiam nulla salus. Yang pertama, mari kita pelajari apa ajaran gereja. Ada klaim bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Ini telah ditegaskan selama berabad-abad oleh konsili dan para paus. Pada tahun 1215, Konsili Lateran keempat menyatakan, memang ada satu gereja universal umat beriman, di luar gereja itu tidak ada yang diselamatkan sama sekali. Lateran 4, artikel pertama. Pada tahun 1302, Paus Bonifacius ke-8 berkata, kami menyatakan, kami menegaskan, kami mendefinisikan, bahwa mutlak diperlukan untuk keselamatan, bahwa setiap makhluk manusia tunduk kepada Paus Romawi. Yang dari Unam Sanctam. Ketika keanggotaan gereja melibatkan penerimaan supremasi kepausan, lihat Vatikan pertama, tahun 1870, Pastor Eternus, bab 3, komentar Bonifacius ke-8 hanyalah cara lain untuk menyatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Pada tahun 1442, Konsili Florence menyatakan bahwa ia sangat percaya, mengaku, dan berkhotbah bahwa semua orang yang berada di luar gereja Katolik tidak dapat berbagi dalam kehidupan kekal, kecuali mereka bergabung dengan gereja Katolik sebelum akhir hidup mereka. Cum cantante. Sebagai hasil dari pengulangan otoritatifnya, gereja secara tradisional menganggap klaim bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja itu sebagai dogma yang infalibel. Ya. Nah, bagaimana di manakah basis Alkitabiah, dasar biblisnya dari extra ecclesiam nulla salus? Sampai batas tertentu, dogma itu langsung keluar dari teks Alkitab. Amanat Agung menyatakan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus bab 16 ayat 16. Alkitab tampaknya mengatakan bahwa keselamatan hanya mungkin bagi mereka yang memiliki iman plus pembaptisan. Karena iman plus pembaptisan adalah persyaratan masuk bagi gereja. Ini mengarah pada kesimpulan eksklusifis yang tampaknya jelas bahwa hanya mereka yang ada di dalam gereja yang dapat diselamatkan. Akan tetapi ada teks-teks Alkitab lain yang tampaknya menawarkan pandangan yang lebih optimis dan inklusifis, bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang.
Surat pertama Santo Paulus kepada Timotius menyatakan, Tuhan menghendaki setiap orang untuk diselamatkan dan sampai pada pengetahuan tentang kebenaran. 1 Timotius bab 2 ayat 4. Teks-teks Alkitab yang berbeda ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah konsep yang rumit. Tidak dapat direduksi menjadi visi eksklusivis murni atau inklusivis murni. Ini berarti bahwa interpretasi klaim bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja tidak dapat dipahami dengan cara yang sederhana. Tidak bisa disimplifikasi ya, atau bahkan ada yang sekarang oversimplifikasi. Oh, di luar gereja ada keselamatan. Keselamatannya dari Hong Kong. Nah, bagaimana kita lihat sejarah gereja dari gereja mula-mula, kekristenan mula-mula ya. Refleksi gereja awal tentang keselamatan menunjukkan kompleksitas yang terlibat dalam doktrin tersebut. EENS. Gagasan-gagasan yang terdengar eksklusivis dapat dilihat pada para penulis seperti Santus Cyprianus dari sekitar tahun 258 yang secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Epistel 72, artikel 21. Tetapi dia mengacu pada konteks yang melibatkan para bidat. Bisakah kita benar-benar menggeneralisasi dari bidat yang telah menolak iman kepada mereka yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendengar tentang iman? Santo Irenaeus kira-kira tahun 202 tampaknya berpikir no, tidak. Dia tampaknya berpikir bahwa keselamatan bisa jadi, mungkin tersedia bagi semua orang yang telah mempraktikkan keadilan. Justisia, kebenaran. Adversus Heresis, buku 4, bab 22, artikel 2, paragraf 2. Selanjutnya, jika keselamatan hanya tersedia bagi mereka yang memiliki iman plus pembaptisan, bagaimana dengan bayi yang telah dibaptis tetapi tidak beriman? Dan bagaimana dengan katekumen yang mati dengan iman tetapi tidak dibaptis? Dan bagaimana dengan tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Raja Daud yang tampaknya tidak memiliki iman ataupun pembaptisan? Tampaknya contoh seperti ini memunculkan skenario di mana banyak teolog berpikir bahwa keselamatan harus mungkin. Can be saved. Someone can be saved. Tetapi mereka juga tampaknya bertentangan dengan gagasan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Ketika itu dipahami sebagai membutuhkan iman plus pembaptisan. Nah, bagaimana para pujangga gereja membahas persoalan ini? Mari kita lihat Santo Thomas Aquinas. Salah satu masalah yang paling jelas dengan klaim bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja adalah bahwa itu tampaknya tidak adil ya. Orang pasti, wah, tidak bisa, masa harus masuk di dalam gereja Katolik dulu? Kami di luar tidak bisa kah? Dalam kasus mereka yang belum pernah mendengar tentang kekristenan, bagaimana keselamatan mereka dapat bergantung pada iman dan pembaptisan, iman plus pembaptisan? Menyangkal keselamatan mereka tampaknya menghukum mereka karena sesuatu yang berada di luar kendali mereka, ya kan? Akan tetapi Yesus tampaknya mengatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab orang. Misalnya dalam Injil Lukas bab 12 ayat 47 sampai 48. Nah, Santo Thomas Aquinas membahas masalah ini dengan meminta kita untuk mempertimbangkan kasus seseorang yang telah dibesarkan oleh serigala tanpa kontak dengan manusia lain. Kayaknya ada dongeng ya, legenda atau dongeng saya pernah baca waktu masih kecil. Dia menyatakan seperti ini. Ini berkaitan dengan pemeliharaan ilahi untuk menyediakan, menjaga setiap orang dengan apa yang diperlukan untuk keselamatan. Providentia Dei, ya, perawatan, penjagaan setiap orang. Jadi, jika seseorang dibesarkan di antara serigala, mengikuti arah akal sehat,
kita pasti harus berpegang bahwa Tuhan akan mengungkapkan kepadanya apa yang harus dipercaya atau akan mengirim beberapa pengkhotbah. Ini dari De Veritate Question 14, artikel 11. Aquinas benar-benar jelas bahwa tidak ada yang dapat dikecualikan dari tawaran keselamatan Tuhan, universal, Katolik. Bahkan jika dia kurang jelas tentang bagaimana tepatnya Tuhan akan mewujudkannya. Jadi bahwa Tuhan itu memang jelas, Aquinas jelas bahwa Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tapi bagaimana caranya itu belum jelas. Bagaimana cara Tuhan mewujudkannya itu belum jelas. Nah di sini muncul Kristianitas invincible ignorance, ya, kesalahan tidak terkalahkan tentang kekristenan karena ketidaktahuannya berada di luar kendali. Jadi si Wolfman itu, sang serigala yang tadi yang dibesarkan di antara, bukan sang serigala ya, manusia yang dibesarkan di tengah serigala itu, secara efektif tidak terkalahkan tentang kekristenan karena ketidaktahuannya berada di luar kendalinya. Tidak bisa disalahkan, ya. Tidak bisa disalahkan karena pengetahuannya tentang Kristen itu berada di luar kendali. Aquinas tampaknya berpikir bahwa ketidaktahuannya yang tak terkalahkan itu memicu campur tangan Tuhan secara luar biasa untuk memastikan bahwa dia masih memiliki kemungkinan keselamatan. Artinya, hanya karena seseorang berada di luar gereja yang kelihatan, itu tidak berarti bahwa Tuhan belum dapat bertindak entah bagaimana, sehingga orang tersebut memiliki kesempatan untuk dihitung sebagai di dalam gereja, dan dengan demikian diselamatkan. Ya. Nah, ada yang namanya psychological barriers, ya, hambatan psikologis, psychological barriers, hambatan psikologis. Nah, Santo Thomas Aquinas ini mempertimbangkan kasus seseorang yang secara objektif tidak dapat bertemu dengan kekristenan. Ya. Tetapi bagaimana dengan seseorang yang menghadapi kekristenan tetapi mengalami hambatan subjektif, psikologis? Tadi yang Aquinas pertimbangkan itu yang secara objektif, ada hambatan objektif, luar kendali. Tapi bagaimana dengan orang yang menghadapi kekristenan dan hambatan subjektif? Dan dirinya sendiri yang tidak mau begitu. Ada hambatan psikologis, entah apalah. Benci atau apa dan seterusnya. Skenario ini muncul selama penaklukan Amerika Selatan, conquista, Amerika Latin, ya. Para conquistador merampok dan membunuh, ya, sepanjang jalan mereka melintasi Amerika. Kadang-kadang mereka mencoba membenarkan tindakan mereka dengan bersikeras bahwa mereka menyebarkan agama Kristen dalam menghadapi perlawanan. Ketika masyarakat adat menolak evangelisasi yang kejam oleh para penakluk itu, hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah mereka menolak keselamatan? Ya, apakah mereka menolak keselamatan kalau kau datang dan kejam bunuh kami lalu kau tawarkan keselamatan, siapa mau terima? Ini kan hambatan psikologis kan? Ya. Para teolog seperti Francisco de Vitoria di tahun 1546 dan Bartolomé de las Casas tahun 1566 itu menolak gagasan seperti itu. Mereka bersikeras bahwa korban kejahatan para penakluk secara psikologis tidak dapat mendengar Injil, tidak bisa mendengar Injil. Keadaan mereka merupakan jenis ketidaktahuan subjektif yang tak terkalahkan. Ya. Invincible ignorance, tapi subjektif. Kalau invincible ignorance tadi di Wolfman itu objektif. Nah, konsep psychological invincible ignorance ini, ketidaktahuan yang tak terkalahkan secara psikologis ini juga telah dikutip dalam kasus-kasus pelecehan klerikal modern. Klerus-klerus yang punya kasus pelecehan, lalu orang kita mau masuk gereja Katolik, itu ada banyak kasus pelecehan di situ. Ya, ketika luka-luka pelecehan mengusir orang-orang keluar dari gereja, mereka kasus-kasus ini menciptakan hambatan psikologis yang begitu serius sehingga para korban menjadi tidak tahu akan peran gereja dalam keselamatan. Yang cukup serius, ya. Nah,
Gagasan tentang psychological invincible ignorance memang masuk akal ya. Maka memiliki implikasi untuk interpretasi tidak ada keselamatan di luar gereja. Dia punya implikasi untuk menafsir extra ecclesiam nulla salus. Ini berarti bahwa hanya karena seseorang mungkin tampak menolak gereja, itu tidak berarti bahwa orang tersebut secara otomatis menolak keselamatan. Bisa kelihatan bahwa dia tampaknya dia menolak gereja, tapi tidak secara otomatis berarti dia menolak keselamatan. Karena ada hambatan psikologis dan hambatan invincible ignorance objektif dan psychological invincible ignorance. Nah, kemudian kita lihat secara khusus dari Paus Pius ke-9. Pengakuan formal tentang invisible ignorance terjadi dalam ajaran kepausan Pius ke-9. Ya, invincible ignorance, ketidaktahuan yang tak terkalahkan. Pada tahun 1863 dia menulis seperti ini. Sekali lagi perlu disebutkan, kesalahan yang sangat serius yang menjebak beberapa umat Katolik yang percaya bahwa adalah mungkin untuk sampai pada keselamatan kekal meskipun hidup dalam kesalahan dan terasing dari iman yang benar dan persatuan Katolik. Tentu saja ada mereka yang berjuang dengan ketidaktahuan yang tak terkalahkan, dengan tulus menghormati hukum alam dan ajarannya yang tertulis oleh Tuhan di semua hati. Mereka menjalani kehidupan yang jujur dan mampu mencapai kehidupan kekal dengan kebajikan yang efektif dari terang dan kasih karunia ilahi. Dalam ensiklika Quanto Conficiamur Merore, artikel 7. Paus Pius ke-9 percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Tetapi orang-orang non-Katolik dengan ketidaktahuan yang tak terkalahkan, invincible ignorance, masih bisa diselamatkan. Orang-orang non-Katolik tidak dapat diselamatkan dengan mempraktekkan iman non-Katolik mereka. Mereka dapat diselamatkan terlepas dari iman non-Katolik mereka, karena ketidaktahuan mereka yang tak terkalahkan. So, sampai sini bisa paham ya? Orang yang bukan Katolik itu diselamatkan bukan karena iman mereka yang non-Katolik itu, no. Ya, mereka justru diselamatkan, ada kemungkinan diselamatkan justru karena ketidaktahuan mereka yang tak terkalahkan itu. Terlepas dari iman non-Katolik mereka. Sama sekali terlepas dari iman mereka yang non-Katolik. Karena ada ketidaktahuan yang tak terkalahkan. Ya. Jadi salah satu konsekuensi dari menerima gagasan invincible ignorance adalah bahwa hal itu bisa mengarah pada pandangan ekstrim. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa setiap orang yang bukan Katolik sangat bodoh sehingga setiap orang secara otomatis diselamatkan. Mereka itu sangat. Jadi orang yang bukan Katolik itu begitu bodoh sehingga dia diselamatkan. Begitukah? Ini kan ekstrim. Begitu orang yang di luar Katolik itu bodoh. Dan karena dia bodoh, dia otomatis diselamatkan. Tidak. Pius ke-9 ingin menghindari kesimpulan yang terlalu optimis ini. Dan karena itu dia mengutuk klaim bahwa harapan baik adalah untuk dihibur dari keselamatan kekal dari semua orang yang tidak berada dalam gereja Kristus yang sejati. The Syllabus of Error, artikel 17. Salah satu implikasi dari ajaran Pius ke-9 adalah bahwa tidak mungkin terjadi bahwa orang hanya dapat diselamatkan jika mereka telah dibaptis secara fisik. Ya, betul. Jadi, ketika Leonard Feeney menegaskan pandangan itu dengan tepat, dia dikucilkan pada tahun 1953. Jadi ada bidat yang namanya Feeneyisme. Itu artinya orang harus dibaptis di dalam gereja Katolik dan tercatat dalam buku permandian. Karena itu juga belum tentu selamat kan. Dia harus benar-benar menjadi anggota Katolik, bukan hanya sekedar terdaftar saja. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang penting, yaitu Konsili Vatikan kedua. Ya. Konsili Vatikan kedua mengatakan seperti ini. Konsili suci ini mengajarkan bahwa gereja diperlukan untuk keselamatan. Oleh karena itu,
siapapun mengetahui bahwa gereja Katolik dijadikan perlu oleh Kristus, menolak untuk masuk atau tinggal di dalamnya, tidak dapat diselamatkan. Lumen Gentium artikel 14 atau nomor 14 ya. Ini pada dasarnya adalah ajaran Pius ke-9, meskipun dengan menghindari frasa yang terdengar negatif, yaitu invincible ignorance. Jadi pernyataannya menghindari invincible ignorance. Ya. Di Lumen Gentium 14 itu jelas sekali kan. Extra Ecclesiam Nulla Salus. Mereka yang berpikir bahwa Konsili Vatikan kedua telah mengubah ajaran gereja, tampaknya memandang konsili sebagai menegaskan bahwa siapapun dapat diselamatkan dengan mempraktikkan agama apapun. No. Akibatnya, kegiatan misionaris sekarang tidak ada gunanya. Ini tampaknya telah menjadi interpretasi Uskup Agung Marcel Lefebvre ketika dia membayangkan seorang misionaris yang bertanya seperti ini. What am I doing here? If it is possible for people to be saved in all their religions, provided that they be good, against the heresies, tahun 1997, chapter 8. Tapi itu bukan apa yang sebenarnya dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua. Sejauh itu mengikuti ajaran Pius ke-9, tidak ada alasan mengapa kegiatan misionaris harus kurang diperlukan. Ya, sejak mulai dari tahun 1965 daripada pada tahun 1865, 100 tahun, 1 abad sebelumnya. Jadi konsili bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa kegiatan misionaris masih diperlukan. Itu Ad Gentes artikel 7. Bagian dari rasionalnya mengapa kegiatan misionaris masih diperlukan, bahkan tampaknya menggemakan peringatan Pius ke-9 tentang optimisme yang berlebihan. Ya, orang-orang non-Katolik dapat diselamatkan oleh ketidaktahuan yang tak terkalahkan. Tetapi, bagaimana kita bisa tahu siapa yang benar-benar bodoh tak terkalahkan? Sebagai lawan dari mereka yang hanya ditipu oleh si jahat. Ditipu oleh si jahat ini merupakan ungkapan kata-kata langsung dari Lumen Gentium artikel 16. Ya. Jadi, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada yang memang dia invincible ignorance dan ada yang betul-betul ditipu oleh si jahat? Ya kan? Nah, mari kita lihat setelah post Vatikan kedua, pasca Konsili Vatikan kedua. Pada tahun-tahun setelah Konsili Vatikan kedua, gereja terus bersikeras bahwa extra ecclesiam nulla salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Katekismus tahun 1992 mengulangi klaim itu dalam KGK 846 sampai 848. KGK mencatat dengan lengkap. Dan juga menegaskan bahwa kegiatan misionaris tetap penting. KGK 849 sampai 856. Pada tahun 2000, dogma tersebut ditegaskan kembali oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Dominus Iesus. Tetapi para teolog kontemporer juga tampaknya menafsirkan dogma dengan cara yang jauh lebih longgar daripada yang terjadi dalam kerangka yang lebih tua dari invincible ignorance-nya Pius ke-9. Uskup Baron misalnya tampaknya memberitahu Ben Safiro bahwa keanggotaan gereja hanyalah rute istimewa. Ya, seseorang yang menjadi anggota gereja Katolik itu hanya berada pada rute istimewa menuju keselamatan. Ya. Ini terekam dalam Ben Safiro Show, Sunday Special episode 31. Ya, kayaknya talk show ya di Amerika. Namun, kalau kekristenan hanyalah rute istimewa menuju keselamatan, bukankah itu berarti bahwa orang bisa dengan bebas dan sadar memilih untuk menolak kekristenan, dan sebaliknya memilih untuk mengambil rute yang lebih indah menuju keselamatan dengan tetap berada dalam agama mereka sendiri? Jika kekristenan hanya memiliki hak istimewa, bukankah itu berarti bahwa kekristenan memang tidak lagi diperlukan?
Dan dengan demikian kegiatan misionaris juga menjadi tidak perlu lagi. Is the church necessary for salvation? Apakah gereja memang perlu untuk keselamatan? Kita bahas di lain waktu. Paus Emeritus Benediktus ke-16, bukan Paus Emeritus lagi ya, Paus Benediktus ke-16 karena dia sudah selesai, merefleksikan isu-isu ini pada tahun 2016. Dia mencatat bahwa teologi kontemporer tentang extra ecclesiam nulla salus mengarah pada krisis ganda yang mendalam. Hilangnya motivasi untuk kegiatan misionaris dan hilangnya motivasi untuk iman itu sendiri. Ya. Interpretasi teolog kontemporer ini menghasilkan krisis ganda. Yang pertama, hilangnya motivasi untuk kegiatan misioner dan hilangnya motivasi untuk iman itu sendiri. Ya. Buat apa beriman kalau di mana-mana bisa selamat? Ya kan? Menurut kantor berita Katolik tanggal 17 Maret tahun 2016. Ya, saat itu dia sudah menjadi Paus Emeritus ya. Nah, kesimpulannya saudara-saudari, saya bertanya kepada Anda sekalian, apakah di luar gereja Katolik ada keselamatan? Apakah di luar gereja Katolik ada keselamatan? Dogma extra ecclesiam nulla salus menimbulkan banyak pertanyaan teologis yang belum terjawab. Dan karenanya mendorong banyak spekulasi teologis. Banyak sekali spekulasi teologis. Bagaimana orang non-Katolik diselamatkan? How they can be saved? Itu pertanyaannya. Bagaimana orang yang bukan Katolik diselamatkan? Caranya seperti apa? Karena Tuhan menegaskan, baptis, ngaku dosa, terima komuni, diurapi. Terus kalau tidak terima itu, bagaimana dia selamat? Itu pertanyaan yang menimbulkan banyak spekulasi teologis. Ada yang liberal, ada yang konservatif, ada yang apa, bla bla bla. Apakah hanya karena invincible ignorance, ketidaktahuan yang tak terkalahkan, dapat dimaafkan? Atau apakah ada faktor lain juga? Dan ketika mereka diselamatkan, kalau ada orang di luar yang diselamatkan, apakah itu karena iman implisit, iman eksplisit, keinginan iman, atau visi eskatologis, dan lain-lain spekulasi teologis lainnya? Spekulasi tentang pertanyaan-pertanyaan semacam itu berarti bahwa dogma menerima banyak perhatian dalam teologi kontemporer. Beberapa spekulasi konsisten dengan makna tradisional dogma, beberapa di antaranya tidak. Ya, beberapa yang tidak konsisten. Ya. Inilah sebabnya mengapa Benediktus XVI khawatir bahwa beberapa di antaranya mengarah pada krisis ganda yang mendalam dalam pemahaman gereja tentang dirinya sendiri dan misinya kepada dunia. Menggunakan analogi pemasarannya, konsep analogi pemasaran, jika produk keselamatan dapat diperoleh dari vendor lain, lalu mengapa membayar harga keanggotaan gereja, ya kan? Kalau produk keselamatan bisa diperoleh dari vendor lain, lalu mengapa membayar harga keanggotaan gereja? Makanya seseorang yang penyiar agama selalu dikatakan sebagai apa? Sales agama kan? Karena itu kan produknya yang ditawarkan adalah keselamatan. Jadi kalau semua agama menawarkan produk yang sama, lalu buat apa gitu pusing-pusing? Sempat persetan orang datang pilih sendiri kan? Pelanggan cari sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini menyentuh inti dari poin dan tujuan kekristenan. Inti dan poin tujuan. Bisa dibilang, pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena gaya dan ekspresi teologi kontemporer. Bukan karena apapun yang dikatakan atau yang tidak dikatakan oleh Konsili Vatikan II. No. Itu apa? Interpretasi, gaya dan ekspresi dari para teolog kontemporer. Sebaliknya, Konsili Vatikan II secara eksplisit menegaskan kembali dogma extra ecclesiam nulla salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Dan gereja itu pasti Katolik kan? Ini menjelaskan pemahaman konsili tentang dogma dalam istilah yang secara luas mengikuti kontur ajaran Paus Pius ke-9 dari 100 tahun sebelumnya, 1865. Jadi,
Saudara-saudariku, apapun yang mungkin telah diubah oleh Vatikan kedua, sulit untuk melihat bagaimana hal itu bisa mengubah ajaran atau interpretasi. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Jadi, entah kamu melihat bahwa ada perubahan, jika Anda melihat bahwa ada perubahan, sulit untuk melihat bahwa ada perubahan ajaran terhadap atau interpretasi terhadap extra ecclesiam nulla salus. Kalau tidak percaya, baca sendiri Lumen Gentium, artikel 14 dan artikel 16. Baca dan temukan sendiri. Saya sudah pernah bahas Lumen Gentium, artikel 16. Jadi Konsili Vatikan kedua tetap mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja keselamatan, di luar gereja Katolik, selesai. Mau buat apa? Luar gereja Katolik selesai.